Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triutari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas 3 kami. Di kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizka Triutari. Ada Afafa Zahra, Nadia Rahmawati, Muhammad Rafi, Setiawan Damanik, dan Muhammad Lutfi. Dan kemudian dari kelompok kami membuat studi kasus yang berjudul penjualan novel Fiersa Besari. Yang mana di sini poin pertama adalah setiap transaksi perlu input data pembeli seperti nama pembeli, nomor handphone, nama novel yang dibeli, jumlahnya, dan untuk potongan 20% didapat apabila jumlah beli lebih dari sama dengan 2. Untuk total harga sama dengan jumlah beli kali harga minus potongan. Dan data harga novel sebagai berikut. Untuk kode novel GWU dengan nama novel garis waktu, harga satuannya 75.000. Untuk kode novel CTJ, nama novelnya catatan juang, harganya 80.000. Untuk kode novel ALH, nama novel arah langkah, harga satuannya 95.000. Dari data tersebut, kami membuat bahasa pemrograman Python yang meliputi percabangan if, perulangan, list atau tuple, dan fungsi. Untuk percabangan merupakan cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Jenis percabangan itu ada 3, yaitu if else, dan if else. Di mana untuk pernyataan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka tidak dieksekusi. Untuk if else menguji 2 kondisi, di mana kondisi pertama benar dan kondisi kedua salah. Dan yang ketiga, if else digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi if benar, maka pernyataan di dalamnya dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke kondisi berikutnya, yaitu elif. Terakhir, bila tidak ada yang benar antara if dan elif, maka yang dieksekusi adalah pernyataan atau blok else-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal membahas perulangan. Perulangan di sini digunakan untuk mengeksekusi program baris per baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau iterasi. List dan tuple. List yaitu tipe data berurut atau sequence. Tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya meliputi item, elemen, dan anggota list di sini. Dibuat dengan menempatkan semua item dalam tanda kurung.
lambang seperti ini, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota bisa berisi satu tipe data atau campuran. Ya, di sini kita bahas tuple terlebih dahulu. Tuple mirip dengan list. Bedanya, tuple bersifat immutable, sehingga anggotanya tidak bisa diubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Karena kita di sini menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan program kita. Di situ kondisinya kita harus menggunakan tuple atau list. Kelebihan tuple di sini, karena tuple adalah immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibandingkan list. Dan kedua, tuple bisa berisi anggota yang immutable, yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu. Jadi list tidak bisa dipakai untuk dictionary. Yang ketiga, kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut aman write protected. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lutfi, silakan. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecahkan keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besar program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Ya, ini contoh input pertama. Contohnya adalah kita input nama pembeli, nomor HP, dan kode novel, yaitu GWU, CPJ, dan ALH. Jika novel sama dengan GWU, nama novel adalah garis waktu, dan harganya 75.000. Terus elif novel sama dengan CPJ, nama novelnya catatan juang, harganya 80.000. S, nama novel arah langkah, harganya 95. Jumlah integer input, masukkan jumlah beli. Jika jumlah lebih atau sama dengan 2, maka potongan jumlah kali harga kali 0,2. 0,2 ini didapat jika membeli lebih dari 2 atau lebih. Di sini else potongan adalah tidak dapat. Nah, ini print penjualan novel Kiera Besari. Ini ada nomor, kode novel, nama novel, harga satuan. Di sini juga ada nama pembeli, kode novel yang dibeli, nama novel yang dipilih, harga satuan, dan juga beli. Potong didapat dan total bayar. Dan masukkan uang bayar dan uang kembali. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari output 2-nya ya. Di sini kita bikin dulu input 2. Input 2 ya. Input 2-nya print. Kita masukkan penjualan novel Besari. Terus print lagi garis pembatas. Kita print lagi, masukkan, kita input kode novel, nama novel, harga, sampai ini ya,
sampai 3 novel tadi. Terus jenis novelnya kita pakai intergen, input, banyak novel, string, tutup kurung. Kode novel juga masukin nih ya, tanda kurung, nama novel, terus harga dan jumlah. Untuk kita masukin rumusnya. Untuk paling bawah kita pakai rumus while i tanda kurang dari jenis novel string, kita masukkan print novel, misalnya buka kurung novel ke pakai tanda kutip i plus 1 tutup kurung. Kode novel kita input kode novel, misalnya mau GWU atau CTJ atau ALH, string tanda kutip tutup kurung 2. Kita input lagi banyak novel yang kedua ya, intergen, input, buka kurung, tanda kutip, banyak novel. Terus setelah itu input if-nya, kode novel, misalnya kita input GWU atau kode novel, sama aja ya, mau pakai kapital atau yang kecil. Terus nama novel, garis bawahnya masukin harga satuan novelnya. Terus input jumlah banyak novel kali intergen, masukkan harga satuannya sampai, terus kemudian elif kode novel, masukkan jenis novel, nama novel, sama harga satuannya juga. Terus jumlah juga. Oke, yang elif yang kedua, kode novel, masukkan nama novel, terus harga satuan, jumlah novel kali intergen dalam kurung kali harga satuan. Oke, yang elif yang kedua, kode novel, masukkan nama novel, terus harga satuan, jumlah novel kali intergen dalam kurung harga satuan. Else-nya di sini nama novel, kita input kode salah dalam tutup kurungnya, harga append, input aja 0, jumlah banyak novel kali intergen tutup kurung 0. Terus i sama dengan i tambah 1, print penjualan novel Persabasari, print lagi nomor, nama novel, harga satuan sama banyak belinya, dan jumlah harga. Terus masukkan lagi rumusnya, while a kurang dari jenis novel. Terus masukkan rumusnya, print dalam kurung nama novel, harga, banyak novel, jumlah. Terus a sama dengan a plus 1. Ini di sini rumusnya. Terus masukkan lagi jumlah bayar, intergen, input jumlah bayar, string, tutup kurung, potongannya. Untuk mencari potongan jumlah bayar kali 0,2. 0,2 ini pecahan dari 20%. Terus total bayar sama dengan jumlah bayar dikurang potongan. Potongannya tadi itu yang 0,2. Print potongan 20%, string potongan tutup kurung, print, terus print lagi total bayar, masukkan lagi, input lagi, total bayar, tutup kurung. Tuh yang output 2-nya nih untuk hasilnya ya. Untuk yang hasilnya
kode novel. Jadi ini kan sudah di running, hasilnya seperti ini. Tadi kita tinggal input banyak novelnya mau berapa. Novel ke-1 misalnya, masukin kode novel, banyak novelnya, terus enter lagi, nanti keluar hasil runningannya lagi. Kita masukin jumlah bayarnya. Di sini otomatis dia akan ngeluarin potongan 20%. Jadi hasilnya udah langsung potong dari 20%. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Setiawan Damanik ya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di input 3 ya, yaitu pengambilan data. Pertama sekali kita memasukkan mytuple sama dengan kurawal pembuka dan kurawal penutup. Setelah itu kita print pengambilan data mytuple. Hasilnya akan menunjukkan mytuple. Selanjutnya kita masukkan lagi mytuple sama dengan kurawal buka pakai kode, kutip G dan seterusnya. Maka kita pengambilan datanya lagi, melakukan pengambilan data, print mytuple, kurawal buka sama kurawal buka dengan angka 0 dan kurawal tutup. Dan selanjutnya melakukan print mytuple 1 dan seterusnya ya. Dan di list kita akan memasukkan rumus untuk membuat perulangan datanya, mengambil data dari input. Sama seperti yang di atas, kita melakukan print mylist garis bawah list buka kurawal 4.27 tutup kurawal. Ini lagi mylist kurawal tutup 5 kutip 2.2 kurawal tutup. Itu dilakukan sama seperti yang di atas. Dan akhirnya adalah print mylist negatif 2.2 negatif 6 dan penutup kurawal. Maka outputnya akan seperti selanjutnya. Ini adalah output dari input yang kita lakukan tadi, hasil dari input pengambilan data. Di sini sudah ada hasil ya. Ini adalah judul buku, langkah arah. Ini adalah contoh input yang kita masukkan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Kak Setiawan. Selanjutnya input 4 oleh Kak Nadia, silakan. Selanjutnya ada input 4, di sini menjelaskan tentang fungsi. Di sini pertama ada def. Def itu untuk menyatakan suatu fungsi pada program yang menggunakan parameter fungsi string, di mana string itu adalah karakter. Suatu karakter harus ditandai dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip untuk memanggil hasil output. Def print string str berfungsi sebagai print string. String yang berisi judul novel, yaitu
yaitu print str. Berfungsi sebagai print string, yaitu novel garis waktu. Jadi nanti outputnya akan keluar itu tulisan novel garis waktu. Selanjutnya def print info, argumen 1 var tuple, berfungsi sebagai membuat argumen. Print harganya adalah print argumen 1 for var in var tuple. Kemudian print var tuple, print var berfungsi sebagai print variabel. Kemudian print info itu 75.000 berfungsi sebagai variabel print info, yaitu 75.000, 80.000, dan 95.000. Kemudian kita print lagi variabel sehingga totalnya sama dengan 0. Def sum argumen 1, argumen 2 berfungsi sebagai penggunaan sum sebagai pentotalan fungsi. Jadi total sama dengan argumen 1 ditambah argumen 2. Berfungsi sebagai penjumlahan argumen 1 dan 2. Jadi nanti print novel garis waktu harganya adalah total dari harga novel. Kemudian return total berfungsi sebagai mengembalikan variabel total ke 0 karena argumen selesai dieksekusi. Jadi sumnya itu 50.000, 25.000. Kemudian print, jika tidak membeli maka outputnya itu 0. Cukup sekian. Nah, ini adalah hasil output yang tadi. Novel garis waktu, harganya, kemudian harga dari novel-novel, dan apabila kita tidak membeli maka outputnya 0. Baik Kak Nadia, terima kasih untuk penjelasannya ya. Kemudian untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Kak Lutfi, silakan. Kesimpulannya adalah jadi program ini kita buat dengan cara menggunakan perulangan dan pencabangan. Dari program yang kita buat bisa disimpulkan bahwa setiap subbab program akan menghasilkan input dan output yang berbeda, yang mana menentukan setiap subbabnya. Contoh perulangan bisa pengertian perulangan yang berkaitan dengan program kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan presentasi ini saya cukupkan. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.